Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa sahbihi ajmain, khususun rusulihim wa furihim nasbilihim lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun den sunahaken fi kulli halin. Nah, ini harusnya tulisannya misah ya, fi sendiri, kulli sendiri. Fi kulli halin ing dalam saben-saben kesempatan. Illa ba'da zawali angin ing dalam sause lingsire sengenge liso imi kedue wong kang poso. Wa huwa utawi siwak fi thalathati mawadi ing dalam telu pira-pira panggonan. Iku asyaddu luwih banget apane istibaban oleh den sunaken. Inda taghayyurul fami siji ing dalam alikarane berubahe mulut. Oleh berubah min azmin mergo saking meneng suwi wa ghairihi lan liyane azmin wa indal qiyamilan ing dalem arlikalaning nglilir bangun min naumi saking turu wa indal qiyamilan ing dalem arlikalane jumeneng ila sholati maring salat, mau melakukan salat maksudnya. Oke, kita jelaskan pakai yang ada di tengahnya. Faslun fi alati siwaki. Faslun fi alati siwaki ing dalam mertelaken alat-alatnya siwak. Misalnya dalam hal ini kita akan dijelaskan dalam pasal ini siwakan gitu. Wa huwa min sunanil wudu'i. Nah, siwak sendiri itu termasuk sunahnya wudu. Siwak sendiri termasuk sunahnya wudu. Wa yutlaku asiwaku aidun alama yustaku bihi. Nah, siwak sendiri itu kadang-kadang digunakan untuk sesuatu yang dipakai. Nah, misalnya ya kayu siwak, ya, kayunya itu namanya siwak gitu ya. Nah, atau yang pertama tadi siwak itu artinya perbuatannya. Nah, tapi yang kedua kadang-kadang siwak itu dipakai nama sesuatu yang dipakai, siwakan. Nah, kayu siwak. Nah, ini apa di siwak? Min irokin wa nahwihi. Maksudnya kayu siwak, kayu irok yang biasa kita jumpai itu kayu siwak itu. Wa siwaku mustahabun fi kulli halin. Nah, siwak sendiri itu disunahkan di setiap kesempatan. Wala yukrahu tanjihan, dan tidak dimekruhkan, makruh tanjih. Tanjih itu makruh yang lebih dekat ke boleh, makruh yang lebih dekat ke halal. Illa ba'da zawali, tapi lisoimi, kecuali setelah matahari tergelincir ke barat, habis sholat zuhur berarti. Bagi orang yang berpuasa, maka bagi orang yang berpuasa kalau setelah matahari tergelincir maka tidak disunahkan untuk siwakan. Fardhon au naflan, maksudnya puasanya itu baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah sama. Jadi begitu matahari tergelincir tidak disunahkan untuk siwakan lagi. Wa tazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi. Nah, makruhnya itu akan hilang nanti setelah matahari terbenam. Waqtaran Nawawi adamal karahati mutlaqon. Akan tapi kalau Imam Nawawi memilih untuk enggak ada makruh. Jadi mulai dari pagi sampai terbenam matahari itu tidak dimakruhkan. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi. Wa huwa ay as-siwak fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Siwakan ya, bersiwak di tiga momen ini ya, 3 momen ini begitu kita kan. Di 3 momen ini lebih
ditekankan sunahnya min ghairiha ketimbang yang lainnya, maksudnya 3 itu sangat ditekankan. Ahaduha inda taghayyurul fami min azmin. Yang pertama adalah ketika mulut kita sudah berubah. Sudah berubah min azmin karena sebab diem lama, diem aja lama tuh, atau karena tidur. Pokoknya azmin itu istilahnya azmin ya. Wakila huwa sukutun tawilun. Nah, azmin sendiri itu wakila satu pendapat mengatakan bahwa azmin itu adalah diem yang terlalu lama. Diem aja nggak ngapa-ngapain, itu azmin. Nanti lama-lama mulut akan berubah. Wakila huwa tarkul akli. Pendapat yang lain mengatakan bahwa azmin itu adalah tidak makan dalam waktu tertentu lama, sehingga mulut, kalau orang Jawa mungkin bilangnya asem. Jadi ini biasa orang yang biasa ngudut ini ya. Jadi kalau lama nggak ini mulut asem. Nah, itu kira-kira begitu kira-kira. Wa inna maqala wa ghairuhu liyasmula taghayyurul fami bi ghairi azmin. Nah, Musonef mengatakan wa ghairihi ini biar mencakup perubahan mulut yang tidak karena azmin. Misalnya ka'akli dirihin karihin. Misalnya habis makan sesuatu yang baunya itu tidak enak. Min saumin wa basarin wa ghairihima. Misalnya habis makan bawang putih, bawang merah dulu ya, bawang merah. Orang makan sate itu kan biasanya dipakai cincangan bawang merah itu. Nah, atau makan bawang putih atau pete misalnya, atau jengkol misalnya. Nah, ini habis makan itu sunnah untuk siwakan biar bau mulutnya hilang gitu ya. Malu nanti kalau ketemu orang ini habis makan pete nggak sikat gigi, jadi kayak apa itu ya. Wasani indal qiyami ay al istinqadhi minan naumi. Yang kedua ketika bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur sebaiknya siwakan. Wa tsalitsu indal qiyami ila sholati. Yang berikutnya yang ketiga adalah ketika hendak melakukan sholat. Ya, sudah berdiri itu mau takbir sebaiknya siwakan. Fardhon au naflan, baik itu nanti sholatnya itu fardu ataupun sunnah. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasati fi ghairi salasati opo fi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawalati. Ada lagi nanti yang disunahkan selain 3 itu sebenarnya banyak. Nah, itu akan disebutkan dalam kitab-kitab yang memang panjang bahasannya. Nah, kalau kitab takrib ini kan memang sesuai pesanan temannya Musonef itu memang dirancang kecil, ya, kitabnya kecil tapi isinya luar biasa. Seperti apa itu? Qiraatil Qur'ani, sekarang hendak membaca Quran. Wa isfiraril asnani, gigi udah enggak kuning-kuning, udah kuning-kuning tuh ya, siwakan. Wa yusanu ayyanwiya bisiwaki as-sunata. Nah, sebaiknya orang yang siwakan itu juga niat siwakan. Nah, ya nawa itu sunata siwak misalnya. Jadi niat agar dapat kesunahan siwak. Wa ayyastaka biyaminihi. Sebaiknya kalau siwakan pakai tangan kanan. Wa yabda'a ya. Wa yabda'a. Maksudnya atafnya pada an. Wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'a. Wa yabda'a bil janibil aymani min famihi. Dan sebaiknya dia memulai dari sebelah kanan dari mulutnya, dari mulut sebelah kanan. Wa ayyamuruhu ala sakfi halakihi imroron latifan. Benar sampai ke halki itu bagian atas mulut ya. Itu pelan-pelan aja. Wa ala karasi adrosihi, dan sampai gusi-gusi bam itu geraham. Nah, sampai di sana. Oke, sampai di situ
kita akan jelaskan satu-satu dulu apa maksudnya itu fi kulli halin. Nah, kita lihat apa yang ada di sana. Sebelum fi kulli halin mungkin ada ini ya. Alama yustaku bihi amin irokin wa nahwi. Jadi siwakan itu nggak harus pakai kayu irok yang kita kenal itu ya. Ya nahwihi amin kulli khosafin tohirin. Berarti dalam hal ini sikat gigi bisa untuk menggantikan siwak kalau diniatin siwak tadi ya. Sementara di sini tadi. Oke, yang pertama kita jelaskan fi mustahabun fi kulli halin. Apa itu maksudnya fi kulli halin di sana? Kita lihat di sana ada mustahabun fi kulli halin. Fi kulli zamanin. Maksudnya setiap kesempatan, maksudnya setiap waktu, setiap saat itu setiap kesempatan maksudnya ya. Inda sholati, ketika sholat, wa tawafi, tawaf, wal khutbati, wa ghuslin, mau mandi, wa tayamumin, wa wudu'in, wa iradati aklin, mau makan ya, wudu mau makan, wa naumin, mau tidur, wa jima'in, mau berkumpul sama suami istri, wa dukhuli manzilin, mau masuk rumah, walau li ghairihi, dan sebagainya ya, dan seterusnya. Berikutnya kita lihat ada di sana inda taghayyuril fami. Oke, kita lihat di sana apa yang ada di sana. Yang berikutnya inda taghayyuril fami. Ai taghayyuri raihatihi au launihi au ta'mihi. Maksudnya berubah mulutnya itu ya baunya, ya warnanya, ya rasanya. Mulut udah asam yang tadi bilang ya. Jadi mulut kalau sudah begitu siwakan. Gitu. Jadi berubah mulut yang dimaksud itu ya berubah warnanya, berubah aromanya. Gigi sudah kuning-kuning, sikat gigi ya paling enggak tuh. Kalau enggak sikat gigi ya siwakan. Orang dulu kan enggak kenal sikat gigi. Nah, kalau sekarang ya yang populer ya sikat gigi. Jadi sikat gigi sebaiknya ya diniatin siwakan gitu. Berikutnya wasani indal qiyami al istiqodi minan naumi. Apa itu maksudnya? Berikutnya al istiqodi minan naumi lailan au naharon. Maksudnya tidur itu nggak harus malam ya, baik siang hari. Kalau tidur ya siwakan. Wa illam yahsul taghayyurun. Meskipun misalnya mulutnya nggak terasa berubah. Ka'annama qalilan li'annahu yurithu taghayyura lima fihi minas sukuti. Misalnya tidur cuma sekelipan doang gitu, bangun. Itu mulutnya kan belum berubah kira-kira. Nah, meskipun begitu, itu tetap disunahkan untuk siwakan. Jangan lupa niat biar dapat pahalanya siwakan. Minasukuti wa tarika. Orang tidur itu kan meninggalkan makan. Wa syubri wa adami syur'atin. Dah, berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada apa lagi di sana? Yang keempat, wa ayanwiya ya. Wa yusanu ayanwiya bisiwaki asunata. Apa yang dimaksud itu? Wa ayanwiya idak wa ayanwiya. Wa yusanu ayanwiya bisiwaki asunata bi ayakula nawaitu asunata sunatal istiyaki. Jadi misalnya nawa itu ya, nawa itu sunatal istiyak, siwak maksudnya. Wa ilam yanwi lam yahsul asunata. Nah, kalau seandainya tidak niat, nah maka kita enggak dapat pahalanya siwakan. Wala lam yahsul asunata wala thawabalahu. Hadza idza lam yakun fi dhamni ibadatin wa illa falah taju ila niyatin. Maksudnya yang enggak dapat pahala itu kalau dia tidak berada di ibadah yang lain. Tapi kalau dia sudah berada di ibadah yang lain, maka siwakan itu tidak perlu niat baru, tidak perlu niat lagi. Ka'an waqa'a al-istiyaka ba'da niatil wudu'i. Misalnya udah niat wudu, gubyuk-gubyuk
sudah basuh muka terus siwakan. Nah, siwak di situ tidak perlu niat lagi karena sudah ada di dalam ibadah. Au badal ikhrami bis sholati, atau setelah takbiratul ihram waktu sholat, gitu ya. Berikutnya yang di bawah wa yusannu, ini ya, wa yusannu takhlilul asnani bil khilal min athari ta'amin wa ghairihi au ghairihi min athari ta'ami au ghairihi. Disunahkan lagi kalau ada makanan-makanan yang nyelip gigi, sela-sela gigi, itu sebaiknya dibersihkan. Min audi siwaki, pakai kayu siwak atau pakai apalah gitu ya. Nah, itu sebaiknya, makanya siwak itu sebaiknya enggak dibikin seperti serabut gitu ya. Jadi biar sela-sela giginya kena siwak. Wa yukrahu binahwil hadidi, tapi jangan juga pakai besi, nanti kena besi jadi sakit nanti. Wala yablu'u ma akhrajahu bil khilali. Nah, kalau misalnya kalian melepaskan makanan yang nyelip di gigi dengan alat, maka jangan ditelan. Jadi sulit. Wah, sayang ini daging, ditelan dia, jangan ya. Jangan bi khilafi ma akhrajahu bilisanihi. Berbeda kalau yang di ini ngeluarinya pakai lidah. Nah, enggak apa-apa itu. Fa inahu yaghlibu fihi adam opo adam mutaghairi. Karena kalau enggak kesentuh barang lain, kalau kesentuh lidah itu enggak ragu lagi bahwa yang nyelip itu tidak ada perubahan. Maka tidak apa-apa kalau itu ditelan. Tapi kalau yang nyelip itu kita lepaskan pakai alat, pakai siwak atau sikat gigi atau apalah gitu, atau pakai mana ada itu tusuk gigi itu, kita ini terus ditelan, jangan, karena itu sudah menyentuh benda lain, itu takutnya nanti sudah berubah. Faslun fi furudil wudu'i wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.